Ya, shalom semuanya. Ya, dalam program Sunday School for Adult, Sekolah Minggu Dewasa, kembali saya buat ini supaya saudara yang dengarkan khotbah saya tadi itu bisa berdiskusi dengan saya, bisa memperdalam jika ada pertanyaan. Sekali lagi ini saya buat dengan kesadaran, memang asing gitu ya, sekolah minggu kok buat orang tua gitu ya, buat orang dewasa. Tapi kalau kita bergereja di luar negeri, kalau Bapak Ibu buka wawasan sedikit, hampir gereja-gereja yang kuat di luar negeri, terutama yang kuat pengajarannya ya, itu pasti membuat sekolah minggu dewasa. Biasanya itu tidak selalu sore, biasanya itu ibadah misalnya dari jam 8 sampai jam 10, terus dilanjutkan langsung dengan sekolah minggu dewasa. Jadi ada banyak pengkhotbah yang masuk di kelas-kelas di mana nanti jemaat yang mau ikut dibagi dalam kelas-kelas, biasanya per rayon atau per wilayah begitu ya, untuk mempertajam. Dengan harapan jemaat yang dengarkan khotbah itu bukan cuma dengar doang, tapi paham. Dengan paham berarti bisa mengerti, dan ketika paham dan mengerti bisa menjadi pelaku firman. Ya, ini masih memang perjuangan saya ya. Jemaat aja belum banyak yang ikut gitu ya. Karena menganggap, alah apa sih paling diulang-ulang. Padahal yang udah ikuti dalam beberapa bulan terakhir ini kita berdiskusi cukup panjang lebar tentang materi yang saya berikan. Di dalam kesempatan ini saya tidak mengulang khotbah saya hanya coba mereview saja. Karena memang asumsinya saudara yang ikut kelas ini, yang ikut sekolah ini, itu sudah mendengarkan khotbah dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan, itu bisa kita lakukan di dalam kesempatan kali ini. Untuk mereview, untuk supaya cepat saja, saya akan coba membagikan apa yang bisa mempertajam ingatan saudara soal khotbah tadi siang ya. Ini adalah seri terakhir dari khotbah saya tentang dunia akhir zaman. Ada 5 seri ya, ini seri terakhir dan subtemanya pada minggu tadi, dunia akhir zaman itu dunia yang menuju pada kehancuran. Ini memang dengan sadar saya buat, dan bahkan sejak awal ketika saya mau membuat seri khotbah ini, sudah saya siapkan harus tersampaikan. Karena banyak orang Kristen tahu tentang ayat-ayat yang kita bongkar tadi siang, tapi kok dalam ekspresi hidup sehari-hari mereka tidak mencerminkan apa yang dibacanya dari nubuatan soal akhir zaman ini. Nah, dunia menuju kehancuran itu bukan cuma cerita fiksi, bukan juga cap-cip-cup kembang kuncup yang bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Karena dalam konteks teologi ya, apa yang dikatakan tentang akhir zaman oleh Alkitab itu masuk dalam ranah nubuatan. Dan nubuatan itu pasti terjadi. Nubuatan tidak mungkin tidak terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah sepakat dengan saya tentang pemahaman ini, maka berarti ayat-ayat yang tadi kita munculkan di dalam khotbah hari Minggu soal bagaimana kata Alkitab soal dunia ini, soal langit dan bumi kita ini, itu pasti akan terjadi. Bumi dan langit dinubuatkan dengan jelas dalam Alkitab akan lenyap. Dalam bahasa Inggris, terjemahan NIV, terjemahan King James, fade away. Dunia, bumi, dan langit yang sekarang akan berlalu. Dalam terjemahan King James dan juga terjemahan NIV, pass away. Jadi, secara struktur kata, etimologi, struktur bahasa, baik terjemahan Indonesia maupun bahasa Inggris, itu sama. Ya, saya tadi tidak munculkan di pagi hari tadi bahasa Yunaninya, tapi saya sudah cek, itu memang jelas bahwa baik Yesus, baik Petrus, baik Yohanes dalam kitab Wahyu, ayat-ayat yang sudah saya munculkan dalam khotbah tadi pagi, tadi siang, itu mengindikasikan bahwa mereka paham sekali apa yang mereka katakan, dan dalam nubuatan mereka berkata,
langit dan bumi, langit pertama, bumi pertama, langit dan bumi tempat kita tinggal hari ini akan lenyap, akan pass away, akan fade away, akan berlalu. Nggak ada lagi. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah sepakat dengan saya, mestinya ini menjadi prioritas dalam cara berpikir, cara bertindak, cara kita dalam mengambil keputusan. Bahwa Bapak Ibu dan saya dalam kesadaran bahwa kita tinggal di dunia yang tidak aman. Kita tinggal dalam bumi yang tidak selamanya. Kita tinggal dalam suatu tempat di mana sewaktu-waktu tempat kita tinggal ini akan bisa hilang. Saya nggak tahu saudara paham apa tidak di sini, ya. Tapi banyak orang Kristen di luar sana nggak paham soal ini, ya. Kita saat ini sedang berada dalam masa menunggu nubuatan itu tergenapi, bahwa langit yang kita lihat di luar, di atas, dan bumi tempat kita berpijak sekarang ini semuanya akan hilang, akan berlalu, akan lenyap. Nah, besar kemungkinan ini tafsir, area tafsir memang. Saya berkhotbah tadi di minggu siang tadi, besar kemungkinan Bapak, Ibu, dan saya di 2022, di penghujung Oktober, mau masuk ke November ini, kita akan berada dalam sebuah masa yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai pembukaan materai. Seperti hari Minggu tadi saya bilang, pengkhotbah akhir zaman di luar sana banyak. Ada yang sudah menafsirkan kita ada di materai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu mereka. Sama-sama penafsir, mereka berhak menafsirkan. Tapi kalau Bapak Ibu mempercayai pengajaran saya, menganggap saya guru, dan juga mau mendengarkan saya termasuk orang yang kekeh berkata, kita hari ini belum masuk dalam pembukaan materai. Paling banter, kita baru pembukaan materai pertama. Pembukaan materai pertama itu ketika dibuka, ada kuda putih dengan pedang, dan kemanapun dia pergi membawa kemenangan. Itu yang saya tafsirkan tentang gereja. Di mana gereja itu kemanapun pergi, orang percaya kemanapun pergi, itu selalu keluar sebagai pemenang. Gereja, orang percaya, Alkitab, semua yang bernuansa Kristen, itu berusaha dibinasakan oleh dunia, berusaha dihancurkan oleh dunia. Di gereja mulai dihancurkan oleh orang Yahudi, mau dihancurkan oleh pemerintahan Imperium Romawi. Ketika akhirnya bisa selamat atas semua itu, gereja juga menghadapi tantangan terhadap bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Kita di Indonesia begitu banyak intimidasi terhadap kita. Gereja dihambat, gedung gereja nggak bisa dibangun. Gereja yang sudah dapat izin, sudah terbangun, bisa tutup dengan mudahnya. Kita banyak mengalami hantaman seperti itu. Tapi kata materai pertama, kuda putih ini, dengan orang yang berbaju putih dan membawa pedang itu, kemanapun pergi, selalu menang. Kata Gus Dur almarhum, orang Kristen itu dihambat semakin merambat. Itu yang terjadi. Maka saya mengatakan, kalau saya menafsirkan materai itu sudah dibukakan, paling banter baru materai pertama. Materai kedua belum. Materai kedua itu damai sejahtera dicabut, diambil. Itu saya menafsirkan bisa saja ini adalah penggenapannya adalah rapture-nya atau diambilnya, diangkatnya orang percaya. Sebab orang percaya, orang Kristen adalah objek penerima damai sejahtera. Jadi ketika damai sejahtera diambil dari bumi, maka tentu yang menerima damai sejahtera juga sudah tidak ada lagi di bumi. Siapa itu? Kita, orang percaya. Karena Yesus ketika dia habis bangkit, pertama kali kalimat yang dia ucapkan baik kepada Maria Magdalena atau kepada banyak murid-murid yang lainnya, damai sejahtera untukmu. Damai sejahtera itu untuk kita, murid-muridnya Tuhan. Sehingga kalau damai sejahtera dicabut dan itu sudah menjadi milik kita, menjadi bagian tak terpisahkan, Shalom itu menjadi bagian tak terpisahkan dari orang percaya, maka tentu orang percaya juga akan diangkat, diambil dari dunia ini. Itu belum tergenapi. Ya. Jadi saudara, kita bisa saja ada di awal materai dibukakan dalam kitab Wahyu. 1 sudah kalau tafsiran saya, 2 belum. Berarti kalau kita akan menghadapi dunia yang gelap di 2023, kata banyak pemimpin kita, Pak Jokowi, Menteri Keuangan, terus juga Pak Luhut, Menko kita, kemudian juga IMF, kemudian juga Bank Dunia, kemudian orang terkaya di dunia, baik Bill Gates, Elon Musk, semua orang-orang yang hebat-hebat itu berkata 2023 akan terjadi inflasi yang luar biasa, dunia gelap. Jadi yang ngomong bukan satu sumber, tapi banyak sumber. Ya. Maka kalau itu terjadi, maka
bisa saja yang namanya pembukaan materai kedua dan ketiga itu dengan cepat. Karena dalam kitab Wahyu kita tidak bisa menghitung berapa lama antara jeda antara materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kalau saya sudah pernah saya bagikan dalam tafsiran saya, itu bisa cepat sekali. Jadi bisa simultan. Habis materai kedua, langsung materai ketiga, langsung materai keempat, atau bisa juga dengan jeda waktu yang cukup panjang. Tapi menurut saya sepanjang-panjangnya tidak akan panjang sekali. Pembukaan materai pertama mungkin lama, kedua, ketiga, keempat, karena itu berkaitan dengan bumi. Kalau kau sudah baca kitab Wahyu, itu begitu tektok gitu ya, begitu kayak bola salju, maka itu tiada henti, sangat simultan, sangat cepat sekali. Sampai nantinya sangkakala ditiupkan, sampai nantinya cawan murka Allah ditumpahkan, itu durasi waktunya sangat cepat. Apalagi banyak penafsir, termasuk saya, memahami bahwa ketika nanti antikristus muncul, antikristus itu tidak akan berkuasa atas dunia lama. Saya termasuk orang yang kolot dengan hal ini, mengikuti banyak tafsiran para teolog sebelumnya, bahwa antikristus itu paling berkuasa atas dunia ini 7 tahun. Ya, jadi bayangkan kalau cuma 7 tahun, berarti apa yang disebut dengan materai, apa yang disebut dengan sangkakala, apa yang disebut dengan cawan murka Allah, itu sangat cepat sekali terjadinya. Nggak sampai 1 dasawarsa, nggak sampai 10 tahun. Dan bisa saja, besar kemungkinan kita ada di masa-masa menjelang itu. Jadi, apa yang dikatakan Presiden dan banyak pemimpin ekonomi dan negara di dunia ini 2023 gelap merupakan awal dari penggenapan kehancuran dunia ini. Awal dari apa yang dinubuatkan Alkitab, langit dan bumi akan lenyap. Pertanyaannya, siapkah kita? Ya, saya bilang tadi dalam khotbah saya kalau ngomong yang begini-gini itu banyak disalahartikan oleh orang. Kok pendeta kayaknya nggak percaya sama Tuhan? Kok pendeta malah khotbahkan sesuatu yang menakutkan, yang menebar kekhawatiran, menebar ketakutan? Saya kadang-kadang abaikan aja. Orang yang seperti ini tuh orang yang memang tidak mau diajar. Kalau menurut saya, maafkan saya ya. Sebab yang saya katakan tuh kebenaran. Salahnya saya di mana kecuali saya menambah-nambahkan. Kecuali saya mengajarkan sesuatu yang tidak dikatakan Alkitab. Loh, saya mengajarkan apa yang Alkitab katakan. Dan saya memang sudah berkomitmen mengajarkan apa yang baik di kuping saya untuk saya ajarkan, baik juga apa yang tidak baik di kuping saya untuk saya ajarkan juga. Selama itu kebenaran, saya harus berkomitmen ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya dalam berkhotbah tidak milih-milih, Pak. Ya. Pernah suatu hari, Pak, Bu, saya diundang sebuah gereja. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya khotbah nanti di gereja itu apa? Terus Tuhan gerakkan saya, khotbah soal keuangan. Saya dalam hati bergumul, Tuhan, di gereja saya aja, saya agak gimana gitu kalau ngomong soal keuangan. Ya, masa di gereja orang saya ngomong keuangan gitu ya. Tapi itu gerakan itu benar-benar kuat sekali di hati saya untuk ngomong soal keuangan. Bagaimana seorang pelayan Tuhan itu harus melayani dengan tulus tanpa motivasi embel-embel berharap apapun, termasuk itu uang, berkat, dan lain sebagainya. Melayani Tuhan itu tulus aja. Itu yang Tuhan arahkan untuk saya khotbah. H-3, di mana saya diundang di gereja itu atas dasar referensi seseorang. Nah, seseorang itu ternyata keluar dari gereja itu. Ketika dia tahu bahwa saya akan khotbah di gerejanya, dan dia tahu bahwa saya kenal dengan gereja itu karena dikenalkan oleh dia, dan dia sudah keluar dari gereja itu, dia akhirnya japri saya. Pak Pendeta, nanti kalau pelayanan di gereja saya nggak ada, itu memang saya sudah keluar ya Pak. Saya kaget dong. Loh, gue yang kenalin gereja ini, lu kok lu pergi, lu keluar gitu ya. Kenapa saya bilang gitu ya? Saya sudah nggak sejahtera Pak di gereja itu. Ya, singkat cerita, intinya pemimpin gereja itu diduga oleh dia tidak transparan dalam uang atau jatuh karena uang. Lah saya langsung dek dong. Saya disuruh Tuhan khotbah soal keuangan di gereja itu nanti. Tiba-tiba H-3, orang yang mereferensikan saya sehingga saya kenal sama gereja itu dan akhirnya diundang sering sama gereja itu mengatakan bahwa dia keluar dari gereja itu karena masalah keuangan yang diduga oleh dia, oleh jemaat ini, pendetanya, gembalanya itu memang tidak baik soal pengelolaan uang.
Wah, saya kan dilema dong. Gimana nih? Gue mau khotbah besok itu soal uang, tapi ada informasi seperti ini. Terus saya bergumul sama Tuhan, Tuhan saya rubah ya. Tapi hati saya nggak sejahtera. Seolah-olah Tuhan bilang lewat hati saya, udah ngomong aja. Ya saya ngomong, saudara. Nah, asal Bapak Ibu tahu, saya orang yang tipikal seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu akhirnya melihat, kok Pak Seno kalau khotbah itu yang negatif-negatif, yang serem-serem, yang menakut-menakutkan. Bukan. Saya nggak pernah niat nakut-nakutin saudara. Kalaupun saudara ketakutan, sebenarnya kalau kau baca Alkitab, itu ada di Alkitab. Selama ini kenapa kau tidak pernah takut? Karena jangan-jangan kau nggak pernah baca ayat Alkitab itu atau firman Tuhan itu. Atau kau nggak pernah dengar ada pendetamu yang ngomongin itu atau khotbahin itu. Nah, jangan salahkan saya kalau tiba-tiba saya khotbahkan itu. Ya, karena memang kau tidak tahu soal itu. Jadi, siapkah kita menghadapi 2023 yang gelap ini? Saya ngutip satu ayat tadi, Wahyu 6 ayat 6. Ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Perhatikan yang saya bold ini. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. So, menjadi minyak dan menjadi anggur di mata Tuhan itu penting. Buat kita, bukan buat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi minyaknya Tuhan dan menjadi anggurnya Tuhan, paling tidak di mata Tuhan kita tuh minyak dan anggur, maka kita tidak akan dirusakkan. Ada resesi ekonomi seperti di Wahyu 6 ayat 6. Ada di ayat di bawahnya, sepertiga manusia akan mati. Kemudian ada malapetaka yang terjadi di sepanjang nubuatan akhir zaman. Kita yang menjadi minyak dan anggur di mata Tuhan tidak akan dirusakkan. Maka menurut saya, ini peluang satu-satunya. Andai kata Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan izinkan ketika semua terjadi, tidak mengalami pengangkatan. Karena doktrin pengangkatan itu juga tidak terlalu tajam, ya. Apakah semua orang percaya itu diangkat atau tidak, ada yang ditinggalkan, itu masih sangat terbuka kemungkinan terjadinya, Bapak Ibu. Jadi saya tidak menolak doktrin pengangkatan. Rapture itu saya percaya. Tapi apakah semua kita yang percaya kepada Tuhan itu akan rapture gitu? Atau ada yang sebagian ditinggal? Atau yang diangkat itu hanya sebagian saja, sebagian besar ditinggal? Itu masih dari daerah tafsir. Karena memang Alkitab yang bicara soal rapture itu tidak tajam. Soal berapa banyak, berapa persentase orang Kristen yang akan mengalami pengangkatan. Coba deh cek deh. Maka kita, karena saya sudah punya pemahaman seperti itu, maka saya mempersiapkan diri. Kalau Tuhan tidak angkat saya akan mengalami dunia yang gelap ini. Dunia akan mengalami kehancuran ini. Maka saya udah baca semua ayat-ayat Bapak Ibu. Peluang saya, kalau saya diizinkan hidup di zaman itu, tapi saya tidak akan mengalami malapetaka yang luar biasa yang dialami oleh orang dunia, maka saya harus menjadi minyak dan anggur seperti yang ada di Wahyu 6 ayat 6 ini. Maka saya mulai mengkhotbahkan itu. Di gereja lama saya kebetulan penekanannya ini, tapi penafsirannya beda dengan saya. Nah, minyak itu bicara mengenai elaion dalam bahasa Yunani, zaitun sebenarnya. Jadi bukan minyak kelapa, bukan minyak bimoli, bukan minyak nyong-nyong, bukan minyak angin, bukan. Ini minyak zaitun. Kenapa zaitun? Ya karena konteks budaya Israel, konteks Alkitab, minyak yang ada di Timur Tengah ya memang minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun tuh penting banget. Ayatnya sudah saya bukakan tadi dalam khotbah. Minyak zaitun tuh dalam kehidupan beragama orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel, itu sebagai tanda bahwa orang yang diurapi dengan minyak zaitun itu adalah orang yang benar-benar dipilih Tuhan. Nggak sembarangan orang itu diurapi kepalanya dengan minyak. Sebab kalau orang sudah diurapi kepalanya dengan minyak, maka orang ini tandanya disayangi Tuhan, diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Saul, Daud, Salomo, imam besar, semuanya adalah orang-orang pilihan. Imam itu bukan satu, imam itu banyak. Tapi dengarkan saya, nggak semua imam diurapi dengan minyak zaitun. Pemimpin itu banyak, tapi nggak semua pemimpin diurapi dengan minyak zaitun. Hanya raja saja yang dipilih oleh Tuhan yang diurapi dengan minyak zaitun. Jadi akhirnya saya mengerti, kalau saya tidak mau mengalami penderitaan di akhir zaman, saya harus jadi minyak, saya harus jadi elaion, saya harus jadi zaitun di mata Tuhan, maka saya harus jadi orang yang masuk kriterianya Tuhan sebagai orang yang diurapi.
Maka saya ketika paham ini, memposisikan diri saya sebagai orang yang diurapi. Orang yang diurapi jelas harus menjaga hidupnya. Saul ketika berdosa, urapan Tuhan jatuh. Dicabut Tuhan. Daud ketika jatuh dalam dosa, dia harus bertobat dengan sungguh supaya urapan Tuhan tetap ada dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Saul itu orang yang diurapi, jelas dipilih Tuhan. Tapi ketika dia melanggar saja perintah Tuhan, berdosa, urapan Tuhan cabut, keluar dari dia. Dia nggak lagi diurapi Tuhan. Nah itu yang harus saya jaga. Saudara gimana? Mau jadi minyaknya Tuhan? Tentu kalau saudara paham bahwa dunia yang tempat kita tinggali akan hancur nanti sebentar lagi. Saudara harus mempersiapkan diri. Dan kalau saudara membayangkan dan bersiap untuk menghadapi zaman itu, untuk bisa selamat dengan iman Kristen kita, kau harus jadi minyaknya Tuhan. Maka jadilah orang yang diurapi Tuhan. Maka kita harus mengekspresikan hidup kita hari ini, mulai hari ini untuk apa? Untuk hidup sebagai orang yang diurapi. Orang yang menjaga pengurapan Tuhan itu. Orang yang benar-benar berusaha jaga hidupnya benar di mata Tuhan. Anggur itu oinon. Ya, anggur itu memang selalu ada. Saya dalam khotbah tadi sudah panjang lebar saya jelaskan di rumah tangga orang Israel. Karena rabi-rabi berkata, anggur itu mendatangkan sukacita di tengah kita. Mendatangkan sukacita bagi manusia. Memang anggur itu seperti itu. Maka dari ayat ini kita mengerti sekarang. Saya paling nggak mengerti. Saya bagikan dalam khotbah tadi. Hari ini saya tekankan lagi. Kalau saudara mau jadi anggur di mata Tuhan, maka jadilah orang yang menyukakan hati Tuhan. Karena orang yang minum anggur itu orang itu akan disukakan. Jadi kalau kita anggur dan Tuhan mau minum kita, artinya Tuhan tuh suka dengan kita. Tuhan melihat kita tuh sukacita. Apakah Tuhan kurang sukacita? Tentu tidak. Tapi paling tidak saudara jadilah orang di mana kalau Tuhan lagi ngelirik kita, dia tersenyum gitu. Dia bahagia gitu. Nah, orang yang benar-benar akan membuat Tuhan bersukacita itu tentu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ujung-ujungnya orang ini harus hidup menata diri dengan benar. Berusaha presisi menjalankan perintah Tuhan sampai akhir hidupnya di dunia ini. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi supaya tidak dirusakkan, supaya tidak mengalami efek dari kehancuran dunia yang akan terjadi karena Tuhan sudah bernubuat, jadilah manusia yang diurapi Tuhan dan menjadi sukacitanya Tuhan. Itu berdasarkan Wahyu 6 ayat 6. Dalam khotbah tadi, saya juga singgung 2 Petrus 3 ayat 14. Supaya saudara mempersiapkan diri menanti zaman itu. Kata Petrus, saudara harus jadi manusia yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Mulailah benci dosa. Mulailah hidup apa adanya. Yang penting lempeng menjalankan perintah Tuhan. Percayalah kalau kau melakukan perintah Tuhan, kau tidak akan pernah hidup sampai susah menderita. Orang yang hidupnya susah, orang yang hidupnya menderita, orang yang ngebulet saja dengan masalah demi masalah dalam dunia ini, berarti orang yang belum benar hidupnya di mata Tuhan. Saya percaya itu, saudara. Ya. Dan yang berikutnya kata Petrus apa? Jadilah orang yang senantiasa juga hidup dalam perdamaian dengan Dia. Kita itu dengan Bapa diperdamaikan karena darah Kristus. Maka teruslah hidup dalam perdamaian dengan Dia dengan cara percaya pada Kristus. Jadilah orang Kristen, pengikut Kristus. Orang yang hidupnya mirip dengan Yesus. Makanya hampir semua gereja itu punya tagline apa? Menjadi serupa segambar seperti Kristus. Sampai-sampai zaman saya S1 dulu mau bikin skripsi, itu beberapa teman saya itu mau mengeksposisi ayat-ayat itu. Ada 2-3 orang sampai dosen saya bilang, lah kenapa ngomongin ini semuanya? Karena memang itu adalah tagline hampir semua gereja. Ku mau sepertimu Yesus. Bukankah itu adalah sesuatu yang kita idamkan? Nah itu yang harus kita kerjakan saudara. Nah kalau Bapak Ibu mengerjakan itu, saya percaya dunia yang akan mengalami kehancuran ini tidak akan berdampak apa-apa buat kita. Ya, 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, andai kata kita harus masuk lembah kelam sekalipun, kita akan terus berjalan dengan mantap. Kenapa? Karena Dia, Allah Immanuel, menyertai kita. Haleluya. Itulah khotbah saya tadi. Saya sudah coba review dan semoga saudara jadi ingat lagi, dipertajam lagi dari khotbah tadi, dan kesempatan berikutnya kita coba berdiskusi. Silakan, Foni.
Oke, thank you Pak Se. Jadi gimana teman-teman? Apakah ada yang mau memulai diskusi kita pada malam hari ini? Kalau ada mau, silakan ya monggo biasa langsung tanyakan aja sama Pak Se. Mungkin Jadi gini, mungkin ada nggak yang nggak percaya bahwa dunia ini akan hancur gitu. kalau Sebab saya sih percaya. kalau kita semuanya sepakat bahwa apa yang dinubuatkan baik keluar dari mulut Yesus, keluar dari mulutnya Petrus, keluar lewat mulutnya Yohanes, keluar lewat mulutnya Paulus, dan kita percaya bumi dan langit ini akan lenyap, mestinya kita tuh geraknya sama gitu loh. Ya ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang terseok-seok, tapi paling nggak tujuannya sama gitu. Gestur tubuhnya sama, sikap hidupnya sama. Tapi kan problemnya kalau kita lihat kiri kanan kita, loh kok ini Kristen tapi kok santai aja ya? Kok Kristen masih duniawi banget ya? Kok bahkan pelayan Tuhan masih santai aja gitu ya? Ini kan berarti kan ada sesuatu yang salah nih ya. Nah, coba saya tanya yang tidak percaya atau yang tidak mengimani dunia ini akan hancur, boleh berstatement dulu. Oh, nggak ada. Berarti semua percaya ya. Nah, kalau semua percaya, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak soal materi tadi? Atau mau berdiskusi, atau mungkin ada punya pikiran lain ya, yang mungkin bisa mempertajam kita semuanya. Monggo, silakan. Mungkin dipikir masih lama Pak waktunya Tuhan buat dunia ini menuju ke binasaan. Jadi maksudnya gini, umur saya juga masih muda ini. Maksudnya Tuhan katanya mau datang, dilihat dari Alkitab. Nggak datang juga, ada jadi ya udah mungkin masih nanti. Ya pemikirannya kan pemikiran mau cepetnya kan gitu, nanti aja deh, ya udahlah sekarang kita enjoy life dulu, hidup kan cuma sekali gitu. Jadi ya udah nanti setelah kita puas main atau apa nanti baru kita kayak bener-bener baru bener-bener hidupnya tuh deket sama Tuhan, rohani. Sekarang rohana dulu katanya gitu maksudnya. Nah itu makanya sakitnya orang Kristen. Tahu nggak? Saya pakai analogi begini ya. Zaman kita kecil atau anak kita lah ya, ingat ya. Zaman masih balita kita kasih boneka seneng banget dia. Ya, kita kasih mobil-mobilan, Sion dan Silo itu ketika saya beliin mobil-mobilan tanya Silvi. Zamannya Sion itu ada film The Cars ya. Itu hampir semua mobil-mobilannya itu kita beliin dan dia senengnya minta ampun. Ya, seolah-olah ini dunia gue nih, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi nggak lama nih, ya SMA nih, saya beliin lagi mainan dia, apaan sih Pak nih, ya udah nggak suka lagi. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita, hampir semua kita tuh berpikir bahwa dunia itu ya seperti kehidupan dunia itu ya udah seperti ini, atau dunia itu seperti ini, atau kehidupan itu seperti ini. Padahal kalau kita ngomong di Alkitab, kehidupan yang Tuhan rencanakan buat kita tuh bukan di bumi ini. Ini hanya tempat sementara. Makanya Abraham, berkali-kali saya khotbahkan, Abraham itu kurang apa? Dia sudah sampai tanah perjanjian. Tapi kalau kau baca kitab Ibrani, Abraham itu melambai-lambai, memandang sebuah kota yang dijanjikan. Artinya ketika dia sudah sampai tanah perjanjian, dia tidak merasa bahwa itu tanah perjanjian, the real tanah perjanjian. Makanya dia selalu tinggal di kemah. Apakah dia nggak punya duit untuk beli tanah? Dia bisa beli tanah. Dia beli kuburan tanah buat istrinya Sarah kok. Tapi dia tidak tinggal di rumah. Padahal di zamannya Abraham tuh hidup kurang lebih hampir sama sejaman dengan Menara Babel, saudara. Kurang lebih, saudara ya. Bayangin kalau orang zaman dulu saja sudah bisa membangun Menara Babel, apakah orang zaman itu tidak bisa membangun rumah untuk tempat tinggal pribadi? Bisa. Tapi Abraham tidak membangun rumah, dia hanya tinggal di kemah. Kenapa? Karena Abraham bersikap, aku hanya musafir di dunia ini. Nah, tapi kita tidak memahami seperti itu. Nah, ini makanya yang harus kita luruskan. Saya khotbah keras seperti ini supaya saudara paham, sehingga akhirnya kita semua ini benar-benar memahami bahwa dunia ini bukan tempat yang Tuhan janjikan untuk kita tinggali. Tuhan menjanjikan kita tuh kehidupan yang kekal itu nanti. Dan kita harus ke sana. Di sini kita mempersiapkan diri untuk sampai ke sana. Maka jangan terlalu enjoy dengan dunia ini gitu. Jadi gimana? Masalahnya Pak, maksudnya gini. Nah, makanya kan itu kan kalau manusia kan banyak sakitnya dan didukung oleh lingkungan di mana dengan bisa dilihat langsung bahwa apa yang ditawarkan dunia pada saat ini dan nantinya itu maksudnya tuh masih menggiurkan buat mereka gitu loh. Masih banyak istilahnya aku pengen begini, aku pengen begitu. Ya istilahnya boleh gitu, tapi ketika apa
itu yang menjadi target utama mereka, dan mereka melupakan bahwa maksudnya sebenarnya itu hanyalah semu sementara. Sebenarnya yang harus kita tuju, kita perjuangkan tuh kekekalan bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Tetapi itu yang mulai banyak istilahnya udah keluar keluar dari jalur gitu, istilahnya lebih memprioritaskan apa yang sedang mereka hadapi saat ini di hidupnya gitu. Istilah mungkin pekerjaan, mungkin usaha, mungkin keluarga, itu yang menjadi prioritas utama mereka, karena itu yang bisa mereka lihat dan mereka rasakan secara real gitu loh. Istilahnya kan Yerusalem baru kan istilahnya kan itu kan belum mereka lihat wujudnya seperti apa, tampilan seperti apa. Mungkin juga udah pernah ada yang khotbahkan, menyuruh mereka imajinasi, tetapi kan istilahnya itu kan hanya masih khotbah, tafsiran, belum bisa dilihat. Kita real dulu aja lah, yang di depan mata dulu lah kita perjuangkan. Nah itu kan dari sisi pola pikir manusia yang masih begitu gitu istilahnya, membenarkan apa yang mau dia lakukan dan dia kerjakan, sehingga lah mulailah berbelok sana sini, akhirnya melupakan bahwa sebenarnya tujuan sebenarnya itu bersama Tuhan Yesus di kekekalan itu loh. Banyak sekarang yang terjadi itu. Ya karena banyak orang Kristen cuma Kristenan gitu menurut saya. Dan apa yang dibajarkan banyak gereja juga cuma ajaran-ajaran yang enak di kuping saja. Ya, sebenarnya orang Kristen sejati nggak harus begitu, dan tidak begitu. Apa yang dipertontonkan di Kisah Para Rasul itu menandakan bahwa mereka memang mempersiapkan diri dengan sungguh bahwa hidup di bumi itu sementara, dengan orang-orang kaya menjual semuanya dan memberikan kepada para rasul. Meskipun itu agak ekstrim ya, tapi kita harus hidup seperti itu. Ya, paling tidak kita harus memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya tidak anti bekerja ya. Saudara silakan terus bekerja. Saya dalam kapasitas saya juga bekerja, ya, bekerja dalam ladangnya Tuhan. Saya terus benar-benar bekerja dengan sungguh. Kalau saudara pebisnislah dengan baik. Kalau saudara tenaga honorer atau saudara pegawai negeri maupun swasta, kerjalah yang baik gitu. Saya tidak melarang itu semuanya. Cuma itu hanya alat kita untuk kita bisa bertahan di dunia ini. Padahal kita tujuan di dunia ini kan bukan cuma bertahan menghadapi dunia yang gelap supaya kita bisa makan dan minum. Kita ini ada di dunia ini supaya kita bisa menuju semakin dekat dengan Yerusalem baru. Dan itu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau dibilang Yerusalem baru itu susah lah, masih nantilah, ini hidup yang lebih real lagi. Ya karena dia atau mereka tidak pernah membaca Alkitab. Itu yang sering kali saya bilang. Banyak orang Kristen tuh katanya beriman kepada Tuhan, katanya punya iman. Sebenarnya imannya zero, kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, jadi itu yang menjadi prioritas saya, dan saya tidak ingin paling tidak Bapak Ibu yang kenal dengan saya itu menjadi orang Kristen yang model seperti ini gitu loh. Ya. Oke. Ada juga beberapa teman saya juga udah mulai ini Pak, maksudnya yang mau masuk 2023 dibilang gelap segala macam, ada beberapa yang udah mulai berkoar-koar. Gimana nih nanti tahun depan gini. Aduh udah mulai istilahnya pikirannya tuh udah mulai negatif dan mulai khawatir. Kelihatan maksudnya mungkin mereka mau istilahnya mungkin hanya ingin ngobrol-ngobrol, mungkin mengutarakan pendapat, tetapi dari apa yang mereka bicarakan dari chattingannya, dari bahasa mereka tuh menggambarkan bahwa mereka itu lumayan khawatir dan kepikiran soal hal itu ke depan, dan itu jelas gitu. Ya kalau mereka atau semua kita memperhatikan tentang apa yang disampaikan Presiden, kita buka wawasan tentang apa yang terjadi di dunia ini, ya, itu memang kita pasti khawatir. Manusia itu kalau menghadapi sesuatu yang mengerikan, ekspresinya khawatir dan takut, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan khotbah saya, memahami sungguh ayat-ayat yang saya paparkan dan saya expose, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut menghadapi seremnya kayak apapun 2023, 2024. Bahkan ketika nanti dunia akan hancur pun kita nggak perlu takut dan khawatir. Selama apa? Selama kita jadi minyak dan anggurnya Tuhan tadi. Makanya itu yang harus kita kerjakan hari ini. Paling tidak kita jadi minyak dan anggur, pelan-pelan saja lah dalam kapasitas kita, apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana sih menjadi orang yang diurapi Tuhan? Bagaimana sih supaya saya jadi orang yang disenangi hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Ya cobalah belajar.
Ya, dari apa yang kita bisa mulai, ya. Jangan yang nanti-nanti, nanti deh kalau saya udah punya rumah sendiri, saya mungkin udah tenang. Kalau saya udah punya simpanan berapa puluh juta, berapa miliar, saya bisa tenang. Jangan nanti-nanti, mulai sekarang aja. Meskipun sekarang ini kita nggak punya apa-apa, tapi mulailah untuk menjadi tadi minyak dan anggurnya Tuhan. Sehingga kalau udah begini, saya bukannya gimana gitu ya. Saya udah berkali-kali kan ngomong gitu ya. Saya ini nggak usah ngadepin 2023 kata Pak Jokowi. Saya udah berkali-kali bilang, tanggung jawab saya sebagai gembala di 2023 itu berat. Nggak ada satupun jemaat yang tahu, cuma istri doang yang tahu. Pergumulan apa yang berat itu yang akan saya hadapi sebagai gembala, sebagai orang yang bertanggung jawab atas gereja yang Tuhan sudah percayakan di apartemen Tripak di 2023. Tapi saya nggak pernah khawatir, santai aja, ya. Kenapa bisa begitu? Saya juga bingung, ya. Kenapa? Kalau saya yakin ya, kalau saya curhat nih, curcol nih sama pribadi satu persatu, terus saya utarakan kondisi The Way hari ini dan gimana kami harus punya kewajiban di 2023, saya berani yakin kalau saya mau kasih The Way ini kepada orang itu akan mikir, nanti Pak, angkat tangan Pak. Ya, kenapa? Ngeri banget. Hitung-hitungannya nggak bisa Pak. Tapi saya santai aja. Kenapa? Saya yakin lah gitu sama Tuhan gitu ya. Selama saya jadi minyak dan anggurnya Tuhan, entah cara Tuhan gimana gue nggak tahu lah. Ya, nggak usah gue pikirin. Ngapain saya pikirin? Nanti pas waktu itu, Tuhan pasti akan. Tadi kayak lagunya siapa namanya? Don Moon. God will make. Oh, aduh tuh lagu yang sejak saya SMP udah saya nyanyi di vokal grup gereja. Saya masih ingat banget zaman SMP jadi anak teruna. Terus vokal grup pertama yang saya bagi nyanyi dengan teman-teman untuk show di gereja di GPIB saat itu, God Will Make a Way. Dan itu lagu terus masuk di otak. Bayangin anak SMP negeri yang bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget, ternyata disuruh nyanyi God Will Make a Way. Saya baru tahu juga ternyata ada terjemahan Indonesianya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah banyak kita cuma bisa nyanyi. Saya dulu cuma bisa nyanyi, tapi nggak ngerti maknanya. Tuhan buka jalan kalau saudara jadi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan nggak akan biarkan kita hanya ketemu tembok tinggi di mana kita nggak bisa keluar dari situ. Tuhan pasti buka jalan. Nah, buka jalannya gimana? Kadang-kadang nggak masuk akal. Ingat cerita sama si Hagar? Hagar itu cuma dibekali, Abraham juga kurang ajar sih kadang-kadangnya. Ngusir istrinya, cuma dibekali satu minuman kecil gitu, satu kirbat sama roti. Suruh anaknya pergi ke padang gurun. Ya matilah anaknya. Air diminum berdua sama mamanya, roti dimakan berdua, ya habis. Di padang gurun mau ketemu siapa, nggak ada pasar. Sehingga akhirnya si Ismail itu kan hampir udah Senin Kemis gitu ya, udah nggak bisa mengadu, udah nggak bisa mengeluh. Terus si Hagar akhirnya taruh dia di semak-semak dan Hagar agak jauh dari Ismail. Terus aku mati deh. Tapi Tuhan dengar nafas tersengal-sengal dari Ismail. Dan akhirnya Tuhan menjumpai Hagar. Kalau kau baca ceritanya, Hagar habis ketemu Tuhan, dia lihat nggak jauh dari dia ada air. Coba bayangin saudara, itu tadinya kan dia nggak lihat air. Kalau dia tahu ada air kan nggak mungkin dia taruh Ismail di semak-semak, udah mau mati aja dikubur aja, dia pasti bawa ke tempat air itu. Tapi Tuhan bisa buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib loh saudara. Ya, Tuhan bisa loh. Aduh, kayak pesulap merah itu Tuhan lebih jago dari pesulap merah lah saudara. Ya, dia bisa melakukan banyak hal yang nggak kita mengerti gitu loh. Makanya jangan khawatir, Tuhanmu tuh seperti itu. Selama kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan Ismail, ya kalau kita ngomongin agak melebar nih, jangan dipikir Ismail tuh nggak disayang Tuhan. Ya, saudara mungkin boleh kesel sama keturunannya Ismail, tapi Ismail itu adalah orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Jadi kita belajar lah. Kalau Ismail aja, bukan Ishak ya, Ismail aja Tuhan pelihara dengan luar biasa begitu. Masakan kita yang kita beriman adalah anak keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, padahal kita bukan orang Israel. So aja beriman dalam nama Yesus gitu kan, karena Yesus berkata kalau kau percaya kepadaku maka kau adalah berhak mewarisi perjanjian antara aku dengan Abraham dari pihakku. Ya kita imani dong, saya anak Abraham juga kan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, kan kita nyanyikan di sekolah minggu. Ya saya mengimani, ya saya juga akan seperti Ismail, ya apalagi akan iman seperti Ishak yang akan diberkati luar biasa. Jadi don't worry. Saya ngomong ini bukan mematahkan kehidupan saudara. 2023 kita mati bunuh diri bareng, enggak begitu. Saya orang yang sangat percaya sesulit apapun zaman di depan nanti, kalau kau jadi minyak dan anggurnya Tuhan, kau akan melihat mujizat. Ingat ya, mujizat itu bagian tak terpisahkan dari orang percaya. Jadi itu pasti akan ada aja, ya. Itu hal yang biasa.
Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan dapat mujizat apa enggak. Hari ini saja kau dapat mujizat. Apalagi ketika kadang-kadang mujizat nggak bisa kita rasakan karena lagi running well gitu. Kalau nggak running well, lagi sakit, lagi susah, lagi di PHK, baru itu, oh itu mujizat. Padahal sih yang kita sebut mujizat ketika kita dalam masalah itu sesuatu yang sudah kita rasakan sebelumnya. Cuma lagi running well, lagi semuanya baik, sehingga kita nggak pernah berpikir bahwa itu mujizat gitu loh. Gitu ya. Thank you, Pak Say. Ya. Silakan teman-teman kalau ada mau join gabung ya langsung ya, nyalain mic-nya. Silakan Bu Silvi. Pak Say, kan ini firman buat kita semua gitu. Nah, pertama kali denger gitu, otomatis kan, ya saya harus lakukan firman ini gitu. Jadi orang yang diurapinya Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana supaya setelah kita menjalaninya, orang-orang di sekitar kita tuh bisa 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 sadar gitu, maksudnya ya dunia ini akan hancur, langit dan bumi akan lenyap gitu. Kalau biar mereka juga bisa aware gitu akan situasi sekarang ini dan mempersiapkan dirinya tanpa kita harus berbacot gitu ke mereka, atau harus kita benar-benar berbacot ke mereka gitu, mesti ngomong berulang-ulang kali supaya mereka sadar. Gimana caranya supaya setelah kita melakukan, orang-orang di sekitar kita itu juga bisa lakukan gitu. Kalau cuma menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang terbuka lewat apa yang kita lakukan, misalnya tadi tafsiran dari bagaimana sih menjadi orang yang diurapi Tuhan dan menjadi orang yang disukakan Tuhan. Kan dalam khotbah tadi saya bilang, ya kita benci dosa, tidak berbuat dosa. Dengan kita hidup benar, lempeng, orang-orang sekitar korupsi, kita enggak. Orang-orang curi, kita enggak. Orang-orang banyak ngebully, kata-katanya negatif, aja ngelihat sesuatu selalu negatif, kita enggak. Itu sudah jadi surat terbuka. Kita akan jadi berkat buat mereka, dan mereka pasti bertanya-tanya, kenapa teman gue ini kok beda dengan yang lainnya? Tapi kalau untuk menjadikan agar mereka paham bahwa dunia ini akan hancur, nggak bisa dong dengan kesaksian hidup itu. Saya nolong orang nih, saya kasih orang setiap hari makan, minum, saya baik sama dia. Tapi kalau saya nggak bilang, kenapa saya baik? Karena saya tahu bahwa semua yang saya miliki ini nggak ada gunanya karena dunia akan berakhir. Lah dia nggak tahu, dia cuma akan berpikir, Pak Seno orang baik, Pak Seno orang yang mengasihi aku. Cuma itu doang, sebatas itu. Dan dia mungkin akan menjadi orang yang juga berusaha baik kepada orang lain. Tapi dia nggak ngerti kenapa kita baik itu. Kita baik karena kita menyadari sebanyak-banyaknya uang yang gue kumpulin nggak akan bisa membuat gue selamat. Makanya daripada gue kumpulin, gue bagi sama orang. Karena gue tahu bahwa semuanya akan lenyap nanti. Nah kalau pesan itu nggak disampaikan secara verbal kepada orang ini sampai kapanpun nggak mengerti bahwa dunia ini akan lenyap nantinya. Apalagi kalau dia bukan orang Kristen. Jadi ya harus disampaikan. Dan bukan ngebacot gitu loh. Kalau ngebacot kalimatnya gimana gitu, kayak orang Betawi banget. Ya paling enggak kita sampaikan. Soal orang itu nanti mau mendengarkan apa tidak. Seperti saya khotbah sekarang ini. Dari tadi aja sampai saya selesai tadi, yang live streaming ikutin di kita ada sekitar 56 atau 60 orang gitu ya. Saya nggak begitu yakin juga 60 orang yang nonton live streaming sampai habis itu benar-benar akan mengimani apa yang saya ajarkan. Tapi paling tidak saya ngomong kepada mereka. Soal mereka dengar, nggak dengar, itu bukan urusan saya. Saya masih ingat kita lagi tadarusan saat ini kitab Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan Alkitab saya dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai kemarin pasal ke-5. Yehezkiel ini Tuhan bilang begini, Yehezkiel itu bukan nabi. Yehezkiel itu imam. Dan dalam sejarah perjanjian lama tidak banyak imam yang juga jadi nabi. Yehezkiel tapi Tuhan pilih sebagai nabi. Tuhan bilang sama Yehezkiel gini, pokoknya apa yang kuberitakan kepadamu, apa yang kau lihat, yang kuizinkan kau lihat tentang nasib bangsamu, sampaikan kepada bangsamu. Katakan kepada mereka apa yang kau lihat. Mau didengar, mau nggak didengar, mereka mau ikuti, mereka nggak mau ikuti, sampaikan saja. Itu tugasmu. Sampaikan saja. Karena mereka kalau nggak dengar, mereka memang bangsa pemberontak, itu kata Tuhan. Maka itu bagian saya. Ya, itu bagian kita semua mestinya. Sampaikan aja kebenaran yang kita tahu.
kepada orang. Nanti orang itu menolak, orang itu menerima, itu urusan belakangan. Kalau menerima, puji Tuhan. Kalau tidak menerima pun, kita harus puji Tuhan. Karena apa? Ada firman yang mengatakan kalau kita memberikan salam kepada orang, dan salam itu ditolak oleh dia, maka salam itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berkata kepada orang, Tuhan berkati kamu ya, terus dia nolak berkat kita, di ucapan kita, diberkati kamu, itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita menyampaikan firman kepada orang, firman itu kan punya kuasa kan, dan orang itu menolak firman yang kita sampaikan, firman itu akan kembali memberkati kita. Jadi nggak ada yang nothing tulus. Kita lakukan, mau orang itu bertobat atau tidak, itu berkatnya ganda buat kita. Nah itu yang saya pahami, makanya saya mengambil bagian tuh kalau khotbah yang nggak dipahami atau nggak dilakukan oleh banyak pendeta. Pendeta-pendeta lain khotbah soal bagaimana menjadi orang diberkati, ya yang enak-enak di kuping. Saya ambil bagian yang agak keras, nggak kenapa-napa. Mungkin saya tidak punya massa, tidak punya jemaat sebanyak pendeta yang khotbahnya enak di kuping itu. Tapi saya tahu banget, meskipun saya khotbah seperti ini, berkatnya ganda kalau ada orang atau banyak orang yang menolak khotbah saya. Kalau mereka menerima, berkatnya lebih ganda lagi buat saya tentunya. Jadi sampaikan aja. Ya, kalau nggak disampaikan, mereka bagaimana taunya gitu. Oke ya? Makasih Pak Syekh. Silakan Bu Priscil. Iya, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung di Sunday School Adult ini, Pak Syekh. Jadi kita juga bisa menjadi anggur dan zaitunnya Tuhan ya. Kan selama ini di Alkitab itu dikatakan kebun anggurnya Tuhan, pohon zaitunnya Tuhan itu Israel. Nah, asal kita bisa menyukakan hati Tuhan, bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan, ternyata kita juga bisa menjadi zaitun sama anggurnya Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya pasti memang kan yang pembukaan materai itu belum. Tapi yang di Matius 24 itu yang permulaan penderitaan, apakah kita udah sementara menjalani atau belum? Terus kan ada penyingkiran sama pengangkatan. Saya masih belum terlalu paham. Itu bedanya kapan penyingkiran, kapan pengangkatan. Waktu sesuai Alkitab itu, penyingkiran sama pengangkatan itu kapan? Makasih, Pak Syekh. Oke, kalau ini sekali lagi tadi yang Ibu pertanyakan, yang pertanyaan pertama itu masih dalam area tafsir ya Bu ya. Karena kalau Ibu mendengarkan pendeta lain, teolog lain yang mengkhotbahkan atau mengajarkan soal akhir zaman, tentu saja mungkin besar kemungkinan apa yang saya tafsirkan dengan yang mereka tafsirkan bisa berbeda. Sebab saya sendiri paham, saya tahu, bahkan guru saya, guru ini bukan dosen ya, tapi seorang teolog di luar negeri yang mengajarkan atau menulis banyak buku akhir zaman yang bukunya saya pernah lahap, itu berkata bahwa kita saat dia nulis buku itu sudah berada di materai keberapa kata dia gitu. Tapi saya tidak sepaham dengan dia. Nah kalau ditanyakan pandangan saya mengatakan bahwa pembukaan materai itu belum terjadi. Paling tidak kalau sudah itu baru materai pertama. Itu kalau saya. Terus kalau Ibu hubungkan tadi, kalau Matius 24 Pak, tentang permulaan penderitaan, apakah sudah terjadi? Kalau itu yang dipertanyakan, kalau menurut saya, ini sekali lagi tafsiran saya, apa yang disebut atau apa yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai permulaan penderitaan, semuanya sudah terjadi. Bagi saya, semuanya sudah terjadi. Ya, kalau akan dengar deruk perang di mana-mana, itu dalam konteks Israel itu sering dengar deruk perang, pasti nggak mungkin enggak gitu ya. Akan ada kelaparan di mana-mana, faktanya pasti kita sering dengar kalau kita buka wawasan kita. Orang Israel juga tahu di luar mereka banyak orang yang kelaparan, di negara-negara Afrika banyak orang kelaparan, dan yang paling akhir Injil akan diberitakan sampai ke segala suku. Kalau menurut saya ya, kayaknya hampir semua suku bangsa yang ada di dunia ini sudah pernah mendengarkan Injil. Apalagi dengan kemudahan zaman, dengan sosial media, dengan internet yang masuk sampai ke pelosok-pelosok. Selama ada orang suku asli, suku pedalaman yang sudah melek teknologi saja, punya handphone saja, terus misalnya sudah bermain internet, itu kalau dia kutak-katik, pasti akan nyangkutlah satu akun YouTube atau akun website yang bicara soal iman Kristen atau mengenalkan Yesus. Dan kalau bagi saya, ketika ada satu orang dari suku terpencil, suku pedalaman, sudah mendengar tentang Yesus, itu berarti Injil sudah sampai. Kalimatnya bukan Injil diterima, Injil sampai.
Jadi pasti sudah tergenapi. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Matius 24, kita sudah sampai di situ. Tinggal menunggu saja ya tentang penderitaan, zaman di mana kata Tuhan, di mana hari itu akan ada penderitaan seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, bisa bayangin tuh. Ya, itu kita sedang ada di termin, di masa, di periode sampai masa ini. Jadi sebenarnya memang seperti saya bilang di khotbah tadi, kita itu no hope sebenarnya. Ya, kita ada di zaman di mana nggak ada pengharapan ya bahwa dunia akan hancur dengan sebelumnya akan muncul penderitaan yang luar biasa. Kitab Wahyu kurang apa menjabarkan soal itu. Jadi kalau menurut saya permulaan penderitaan di Matius 24 seperti yang diucapkan Yesus, menurut tafsiran saya semuanya sudah tergenapi. Nah, kalau soal penyingkiran, saya nggak mengerti, Bu, terminologi penyingkiran atau pengangkatan. Yang saya tahu pengangkatan, penyingkiran itu maksudnya apa ya, Bu? Tolong dijelaskan kalau Ibu bisa menjelaskan. Takut salah saya. Yang waktu masa kesusahan besar, terus orang percaya disingkirkan, itu pengangkatan ya, Pak? Oh iya, iya. Kalau itu yang dimaksudkan itu sama dengan pengangkatan ya. Jadi ada banyak cerita seperti misalnya kalau di Matius itu ada 2 orang kerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Terus juga di zaman itu nanti akan ada pengangkatan orang percaya seperti yang tercatat di dalam misalnya Korintus gitu ya, terbersit dalam Tesalonika, itu adalah pengangkatan. Dan kapannya, sekali lagi dalam teologi itu ada yang namanya sebelum masa tribulasi, pre-trib namanya, ada yang di tengah tribulasi itu zaman kesukaran, mid-trib dalam bahasa teologianya, atau ada yang setelah penderitaan atau post-trib. Jadi banyak tafsir soal ini. Pengangkatan itu bisa terjadi sebelum masa aniaya. Masa aniaya atau masa penderitaan itu orang Kristen lebih mudah memahaminya zaman antikristus ya. Jadi pengangkatan itu ada yang ditafsirkan sebelum antikristus berkuasa, ada pengangkatan yang memahami di tengah zaman antikristus, ada yang memahami juga pengangkatan itu nanti setelah antikristus itu berakhir. Nah, semua punya landasan Alkitab, semua bisa menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka baca dari Alkitab yang mereka pahami. Tapi kalau saya, jujur saja, detik ini tidak bisa terlalu yakin kapan itu masanya. Karena tadi, semua 3 pandangan ini punya ayat-ayat yang cukup kuat. Maksud saya, dalam sudut yang lain, setiap pemahaman itu punya kelemahan. Ya, bisa ada sudut tembaknya. Dulu saya penganut pre-trib karena dosen-dosen saya, buku-buku saya yang saya baca itu mengatakan bahwa pengangkatan gereja orang percaya itu sebelum masa aniaya. Jadi gereja tidak akan mengalami masa aniaya. Haleluya. Haleluya lah. Tapi setelah saya belajar, doktrin ini, ayat yang mereka pakai, yang dulu saya imani itu punya kelemahan. Ya. Terus saya mendengarkan misalnya beberapa pengkhotbah senior gitu ya, yang mengatakan bahwa kita harus siap menghadapi itu. Karena beberapa mereka mengatakan pengangkatan itu terjadi justru di ujung. Nanti gereja itu diangkat paling belakangan gitu loh ya. Setelah mengalami aniaya, makanya akan kelihatan nanti mana yang murni seperti emas gitu. Dan ayatnya cukup kuat juga. Jadi sekarang ini kalau Ibu tanya, Pak Seno pemahamannya gimana? Saya akan mengatakan saya percaya rapture. Karena ada ayatnya di Alkitab. Cuma kalau ditanya kapan, ya saya mah nggak pentingkan itu. Yang saya mau ajarkan kepada saudara yang saya imani, saya harus mempersiapkan diri saya. Andai kata saya sebelum masa kesusahan besar itu diangkat, ya haleluya, saya cuma nonton doang dari surga. Tapi kalau Tuhan izinkan saya melewati setengahnya, paling nggak saya sudah menyiapkan diri, sehingga saya nggak murtad di setengahnya. Andai kata saya harus melewati sampai semuanya pun, saya harus siapkan diri dari sekarang. Sehingga meskipun ada hantaman, ada siksaan, saya tidak tinggalkan iman saya kepada Tuhan. Itu loh yang menjadi concern saya. Kenapa saya khotbah seperti ini. Ya, saya ingin supaya kalau memang nanti yang terjadi itu post-trib, maksudnya pengangkatan itu di terakhir kali, orang Kristen tuh nggak ada yang murtad. Sebab Alkitab berkali-kali berkata, nanti akan banyak orang yang murtad. Itu kan ngeri, Pak, Bu. Nah, saya nggak mau begitu, maka saya mempersiapkan diri. Saya harus siap. Siap itu gimana? Fokusnya sama Tuhan. Saya sudah pernah bilang kan, dalam banyak khotbah,
Saya sangat percaya andai kata kita harus martir dan kita punya iman yang benar. Penderitaan, andai kata ada pedang di leher saya, ada pistol ditaruh di kepala saya tidak akan mengalami ketakutan. Ketakutan itu nggak akan menjadi bagian saya kalau saya punya iman yang benar. Kenapa saya mengkhotbahkan begitu? Kenapa saya mengajarkan begitu? Saya memberi contoh Stefanus. Berkali-kali saya ngomong dalam banyak kesempatan. Stefanus itu dirajam batu loh. Tapi nggak ada kisah Rasul menggambarkan ketakutan dia, terus juga kata-kata sia-sia, monyet lo ya, buat nembak nimpuk gosal batu kurang ajar, entar gue kutuk ya, nggak ada kalimat begitu. Yang ada justru dia bersaksi dan kesaksiannya didengar orang yang nempuk batu, yang akhirnya bertobat. Bahwa Stefanus melihat ke atas dan dia berkata, sungguh aku sesungguhnya melihat anak tunggal Allah berdiri menyambut aku. Itu kan luar biasa, berarti batu-batu yang ditimpukan, darah yang berceceran di mukanya, babak belur itu nggak dirasakan. Sehingga yang keluar dari mulutnya justru kesaksian dia melihat Yesus. Nah itu yang saya pahami. Maka saya sangat percaya ketika misalnya Thomas itu di India, itu ditombak, terus beberapa rasul ada yang dipenggal kepalanya, Petrus bahkan mati dengan salib terbalik itu, dia tidak merasakan apapun, penderitaan apapun. Karena dia memang benar-benar melewati itu dengan iman yang benar dan Tuhan tolong dia sehingga melewati kesusahan itu dengan indah, sehingga nggak ada kata-kata sia-sia yang keluar dari mulutnya. Secara manusiawi, kalau kita ada pedang di sini, ada pistol di sini, secara manusiawi loh, Yesus bukan siapa-siapa, mestinya begitu. Tapi rasul-rasul tidak menunjukkan itu dan mereka mati dengan imannya meskipun nyawa taruhannya. Saya mempercayai kalau saya mempersiapkan diri seperti itu, punya iman yang benar seperti para rasul, kalau saya harus menghadapi kematian di depan mata saya tidak akan sangkal Yesus. Meskipun saya disilet-silet kayak PKI gitu, kata disilet-silet pakai jeruk nipis begitu. Saya percaya kalau saya benar-benar redo melewati itu karena iman saya kepada Tuhan, Tuhan yang tidak akan membuat saya merasakan semua penderitaan itu. Nah, itu yang harus disiapkan sekarang. Bagaimana kita bisa seperti itu kalau kita tidak mempersiapkan sekarang? Jadi itu Bu, maksudnya Bu. Ya, jadi kapannya ya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, Ibu imannya gimana? Kalau saya mah, saya kapan sajalah. Mau sebelum penderitaan, di tengah penderitaan atau di akhir, saya siap aja. Apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, I'm ready. Gitu Bu. Iya, makasih Mas Win. Oke teman-teman, yang lain mau join silakan ya. Berarti memang kapanpun kita harus siap ya Pak ya, karena waktunya Tuhan nggak ada seorang manusia pun yang tahu gitu. Jadi kita nggak bisa mempersiapkan diri kita ketika kita udah memasuki usia senja. Tetapi dari sejak dini ketika pada saat kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, saat itu juga kita udah harus mempersiapkan diri, bukan ketika nanti tunggu udah masuk usia tua, udah saatnya rohani baru mempersiapkan diri. Itu udah ya meski udah telat banget, tapi ya selagi masih ada nafas ya harus diperjuangkan. Tetapi ada baiknya dari awal, dari dini ketika kita menerima Tuhan, nah saat itu pun juga kita udah harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya, problemnya kan kita nggak tahu usia kita kapan ya. Nah itu dia, makanya tapi herannya Pak, banyak orang gini, masih muda, nanti dulu saya kemarin yang saya singgung tadi dalam khotbah, ada konon katanya isunya itu pendeta muda, pelayan Tuhan, tapi dituduh jadi terdakwa pembunuhan. Itu kan yang dibunuh itu niatnya diundang untuk podcast katanya kan, di sebuah apartemen oleh si pelaku ini. Jadi mau ngobrol-ngobrol, berdiskusi, podcast, buat vlog di YouTube gitu. Coba bayangin ya, dia niat keluar rumah, rencana mau podcast, ngobrol-ngobrol, untuk dia nanti bisa punya materi di YouTube-nya dia, dan juga sharing dengan temennya ini yang ternyata pas di apartemen itu dia dihabisi. Nah kita nggak tahu loh, ya saya nggak doain Foni dihabisi seperti itu ya. Cuma maksud saya ingin mengatakan coba kita open mind gitu, bahwa apa saja, kapan saja kita bisa mengalami itu, ya terjadi. Ya saya beberapa waktu yang lalu sempat parno juga ya, gara-gara baca berita orang naik mobil di samping tronton, tiba-tiba trontonnya jatuh ke mobil itu, bayangin Bapak Ibu. Ya.
lagi nggak ngebut, ini nggak ada jalan, tiba-tiba tronton itu trailer itu ya, itu apa boxnya itu jatuh menimpa mobil, yang mobil orang ini di koran itu bukan mobil apa namanya yang murah gitu, mobil yang mahal, yang teorinya mesinnya kuat gitu, tapi hancur. Seluruh apa yang ada di mobil itu hancur. Nah, beberapa waktu ketika saya di tol ngelewati tronton ini deg-degan, udah jatuh nih gimana nih gitu kan. Nah, sebab tadi sesuatu yang nggak masuk akal bisa terjadi loh. Itu hari ini ya. Hari ini ya. Jadi apa namanya? Ada orang yang beberapa 2 minggu lalu apa? Kesambar petir. Ya, itu lagi apa namanya? Lagi bermain bola. Bayangin lagi bermain bola disambar petir, satu mati, ada beberapa yang mengalami sakit karena petir itu. Ya, coba bayangin yang nonton bola di Kanjuruhan kemarin. Niatnya cuma happy-happy, main bola, nonton timnya lawan musuhnya gitu ya. Ya seneng-seneng, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pertandingan aman, tiba-tiba ada beberapa penonton yang memang melanggar aturan karena masuk ke apa namanya ke lapangan hijau, mau mereka berkata mereka mau apa mensupport pemainnya yang kalah, itu nggak boleh menurut aturan dimanapun penonton masuk ke lapangan bola, sehingga akhirnya polisi berekspresi yang salah juga, melepaskan gas air mata, sehingga akhirnya angin yang berputar cuma di situ-situ aja. Bapak Ibu pernah kena gas air mata nggak? Saya kebetulan angkatan 98, jadi masalah Trisakti itu saya udah katam banget gitu ya. Perih banget itu memang. Saya pernah ngalami zaman apa namanya mata pakai odol ke kampus pakai odol gitu ya. Saya mengalami apa namanya sapu tangan atau handuk itu saya basahi untuk menutupi mata supaya nggak apa namanya kena gas air mata. Saya tahu banget itu ya. Apalagi kalau di stadion yang anginnya muternya di situ-situ aja. Nggak heran ada orang yang akhirnya kehabisan oksigen, apalagi pintu ditutup desak-desakan dan matinya sampai hari ini 138 apa 139. Itu siapa yang ngira? Dan yang mati ada yang sekeluarga. Ada yang mati anaknya. Itu sesuatu yang nggak bisa diduga. Bayangin anak masih batita atau balita, umur dalam bahasa manusia belum menikmati keindahan dunia, tapi sudah Tuhan izinkan pergi. Jadi siapa yang tahu umur kita kapan? Jangan-jangan nanti habis ini ada 1-2 yang pergi. Jangan-jangan saya. Nah, kan kita harus siapkan diri gitu ya. Oke? Ya. Ini ada nama-nama yang lain nih. Ada Pak Alim nih. Ada Pak Alim ada bersuara kah? Ya. Atau yang lain? Monggo. Kalau mau berdiskusi soal materi yang lain. Nggak ada? Jadi ngapain dong kalau nggak ada muncul di layar ini? Kan kita di sini mau berdiskusi ya soal materi tadi, mempertajam. Monggo loh. Mungkin lagi ngulik pertanyaan, Pak. Mungkin Apakah... saya kasih. Oh, silakan Bu Hendrika. Kasih. Pemikiran saya tentang minyak urapan yang tadi pasti jelaskan bahwa itu adalah orang pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan semua itu tidak kekal, akan lenyap. Yang pemikiran saya bahwa minyak urapan minyak yaitu orang pilihan Tuhan, apakah itu ketaatan terhadap Tuhan? Kan itu saya bilang bahwa minyak itu orang yang diurapi Tuhan, seperti Daud, seperti Saul, mereka kan diurapi, sehingga seperti Saul yang tadinya diurapi tapi dia melanggar, tidak taat kepada Tuhan, sehingga semua itu diambil daripada Tuhan. Daud pun diurapi Tuhan, tapi waktu dia mau menyentuh Saul, dia katakan bahwa ini adalah orang urapan Tuhan, saya tidak akan menjamah dia. Pemikiran saya bahwa apakah kita harus diurapi dulu, sama seperti orang-orang yang dipilih Tuhan, diurapi, dan bentuk urapan Tuhan itu terhadap kita itu bentuknya seperti ketaatan atau ya ketaatan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah
kalau saya mau jadi minyaknya Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan itu harus diurapi. Seperti misalnya Saul diurapi oleh Samuel, Daud diurapi oleh Samuel. Kalau ibu mau memahaminya secara literal seperti itu ya silahkan. Ya, jadi datang kepada orang yang ibu hormati, ibu tuakan secara iman, ibu anggap sebagai hamba Tuhan yang benar, minta agar dia atau beliau mengurapi ibu dengan minyak. Karena ibu merasa butuh diurapi ya, oleh orang yang memang ibu anggap hebat secara rohani, itu silahkan, monggo saja ya. Atau ibu mungkin mau mengimani sendiri gitu ya, boleh loh Bu ya. Jadi ambil minyak yang ibu imani sebagai minyaknya Tuhan, minyak urapan, terus ibu urapi kepala. Itu yang sering saya lakukan kepada diri saya sendiri saja ya, bukan hanya kepada anak-anak tapi ke saya sendiri. Itu silahkan saja. Cuma lebih daripada itu ya, jadilah orang yang memang berekspresi, jadilah orang yang bertingkah laku, bertindak dalam keseharian seperti orang yang diurapi. Itu jauh lebih penting daripada ibu misalnya sekedar diurapi kepalanya oleh minyak, oleh orang lain, atau ibu mengurapi kepalamu dengan minyak sendiri. Tapi dalam keseharian kau tidak mencerminkan diri sebagai orang yang diurapi. Nangkap ya Bu ya? Karena Saul itu kurang apa diurapi? Dia diurapi. Yang mengurapi bukan orang sembarangan, Samuel, ya, yang mewarisi wibawa dari Imam Eli. Imam Eli itu siapa? Imam Eli itu imam besar di zaman itu. Ketika kemah Tuhan ada di Silo, imam besarnya itu Imam Eli. Dan Imam Eli mati, anak-anaknya mati, nggak ada yang mewarisi. Yang orang-orang tahu, yang ada selalu dekat dengan Imam Eli sampai dia matinya adalah Samuel. Maka ketika Imam Eli, imam besar ini mati, Hofni dan Pinehas juga mati, nggak ada penerus imam besar saat itu, Samuel yang tidak punya darah Lewi, itu akhirnya Tuhan pakai untuk menjadi nabinya Tuhan. Sekaligus imam. Kurang apa coba diurapi Saul oleh orang hebat ini? Di mana Tuhan memanggil Samuel secara pribadi, karena orang tuanya itu memberikan Samuel kepada Tuhan sejak masa kanak-kanaknya. Tapi ketika Saul orang yang diurapi ini, benar-benar diurapi loh. Samuel Tuhan perintahkan untuk mengurapi, pilih dari semua laki-laki Israel, bariskan. Dan yang lebih tinggi daripada laki Israel, dialah yang akan kuurapi jadi raja. Saul itu lebih tinggi dari pundak ke atas daripada laki-laki Israel lainnya. Spesifik. Tapi ketika dia melanggar kekudusan Tuhan, berbuat dosa dalam kesehariannya, dia miss, maka urapan Tuhan akan dicabut. Maka saya lebih mementingkan daripada sekedar diurapi kepalamu oleh minyak, oleh hamba Tuhan, atau mengurapi kepalanya sendiri dengan minyak. Jadilah orang yang hidup benar-benar sesuai dengan bagaimana seharusnya orang yang diurapi Tuhan itu. Dengan cara apa? Menjaga hidupnya kudus, taat sama firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tolong dipahami ya. Jadi silahkan ibu mau diurapi kepalanya oleh hamba Tuhan atau sendiri, monggo. Itu juga saya kerjakan. Tapi jauh lebih daripada itu, jadilah orang yang mencerminkan diri sebagai orang yang diurapi dengan cara hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pandangan saya, Bu. Ya, semoga dipahami. Oke? Ada yang lain? Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Nggak ada? Oke, Yosua, silakan. Mau tanya Pak C, kenapa menciptakan surga dan neraka dan juga menciptakan manusia hanya untuk membinasakan dan hanya untuk menyelamatkan manusia? Kan Tuhan dalam Kejadian seluruh isi hati manusia jahat, yang sekolahan, yang cuma ayat itu saya tapi baru Pak C yang bisa jelaskan yang minggu-minggu lalu. Oke. Penjelasannya. Oke, saya kurang jelas dengan apa yang kau tanyakan karena terputus-putus sinyalmu mungkin jelek ya. Tapi saya cukup menangkap lah apa yang saya dipertanyakan. Kenapa Tuhan menciptakan surga neraka? Kenapa Tuhan mau membinasakan manusia? Nah, ini kalau dipertanyakannya tanpa kita belajar, akhirnya bisa kemana-mana. Karena kalau kita sudah mempelajari benar Alkitab dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, Tuhan ketika menciptakan
bumi dan isinya itu, ya tidak ada rencana dia untuk menciptakan neraka. Ya, saya juga sangat yakin andai kata manusia, Adam, Hawa, sesuai dengan kehendaknya hidup baik di Taman Eden, itu surga yang kita akhirnya baca dalam kitab Wahyu disebut Yerusalem baru, itu juga tidak ada dalam planning Tuhan. Ya. Kalau menurut saya, ya. Jadi semua akhirnya ada, surga neraka akhirnya ada. Itu karena apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Ketika manusia melanggar, berdosa, jauh dari Tuhan, maka Tuhan akhirnya merencanakan keselamatan bagi manusia. Karena Tuhan tahu, manusia berusaha dengan kuat gagahnya nggak mungkin bisa hidup kudus dan akhirnya selamat. Maka mulailah dirancangkan karya salib itu. Sebelum sampai ke situ Tuhan menyiapkan diri umatnya dulu. Dipilihlah bangsa pilihan Tuhan untuk agar melalui bangsa pilihan Tuhan ini bangsa-bangsa lain mengenal kebenaran. Tapi nggak dilakukan oleh Israel. Akhirnya Tuhan merencanakan hal yang lain tadi lewat inkarnasi anak tunggalnya. Neraka juga Tuhan tidak ciptakan awalnya, ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, terus juga Satan jatuh dalam dosa, ya. Dan akhirnya ada malaikat-malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa. Ya akhirnya Tuhan ciptakan itu sebagai tempat mereka dalam kekekalan nanti. Jadi ketika kita sudah memahami framing ini, ya kita mengerti bahwa surga neraka itu di awalnya itu bukan dalam rencana Tuhan. Itu tafsiran saya. Ya, Tuhan merencanakan manusia itu memang untuk meninggali bumi, tinggal di bumi, di Taman Eden. Mungkin nanti ke depannya bisa keluar Taman Eden karena Taman Eden mungkin terlalu kecil bagi manusia yang sudah beranak pinak. Dan manusia itu disiapkan Tuhan di Taman Eden untuk menyiapkan dirinya sebagai pemimpin atas alam semesta ini, atas isi dunia ini. Sehingga ketika nanti keluar dari Taman Eden, manusia bisa menguasai bumi. Itu perintah Tuhan dalam kitab Kejadian pasal pertama. Taklukkanlah bumi. Itu yang harus Adam dan Hawa siapkan mestinya ketika dia ada di Taman Eden. Mereka ada di Taman Eden. Tapi kan mereka gagal. Ya, mereka akhirnya dilempar dari Taman Eden. Semakin hari semakin berbuat dosa. Maka harus ada rencana, ya, keselamatan. Dan Tuhan tahu di kemahatauannya nggak semua anak cucu Adam itu akan mau mendengarkan dan menjadi umatnya. Kalau yang mau mendengarkan Tuhan siapkan surga dalam kekekalan, karena bumi ini menjadi tempat yang tidak baik lagi untuk manusia, karena ditinggali dan dikuasai oleh roh jahat, sehingga Alkitab mengatakan bumi ini adalah gelap, bumi ini adalah dikuasai oleh roh jahat, roh teritorial. Ya. Nah kalau ada surga, tentu Tuhan siapkan neraka sebagai tempat dalam kekekalan nanti. Jadi semuanya itu efek domino, Joshua. Ya, terjadi karena suatu hal. Kalau suatu hal itu tidak terjadi, maka itu tidak mungkin ada. Itu menurut pemahaman saya. Itu ya. Ada yang lain? Nggak ada? Saya mau tanya. Oke, monggo Bu. Nah, kalau dari yang Pak saya jabarkan tadi, rasanya kepinginlah kita sebagai manusia diurapi Tuhan gitu ya Pak ya. Dan Pak saya juga katakan tadi, tidak mesti harus Tuhan yang mengurapi gitu. Orang yang kita hormati, misalnya hamba Tuhan mengurapi kita imanin, itu sama aja kita kayak diurapi Tuhan juga gitu. Dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman ya Pak ya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah setiap orang itu bisa menerima urapan Tuhan itu gitu Pak? Makasih. Oke. Kalau ditanyakan apakah semua orang itu bisa terima urapan Tuhan, dalam artian bisa nggak semua orang diurapi oleh hamba Tuhan? Ya bisa saja. Kenapa nggak bisa gitu ya? Tapi problemnya apakah urapan yang sejati dari Tuhan itu akan ada terhadap orang yang diurapi minyak oleh hamba Tuhan tertentu itu? Kan gitu pertanyaannya kan? Ya kan? Ya, jadi ya ini yang harus dipertanyakan pada diri kita. Ya. Kalau bagi saya, kita ketika mau diurapi Tuhan dan kita datang kepada hamba Tuhan untuk diurapi, itu bisa. Tapi pertanyaannya apakah ketika Tuhan mengurapi kita, urapan Tuhan itu terus melekat pada diri kita? Itu kan jawabannya di dalam diri kita.
Sebab terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ketika kita diurapi Tuhan dan Tuhan mau mengurapi kita, tapi kita tidak dalam hidup sehari-hari mencerminkan sebagai orang yang diurapi Tuhan, ya, kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih hidup dalam dosa, menikmati dosa. Lah, apakah pengurapan Tuhan itu terus ada dalam diri kita? Sekali lagi contohnya Saul. Kurang apa Saul, Bu? Tapi ketika dia melanggar, urapan Tuhan cabut loh, Bu. Jadi, ya kan? Benar kan? Iya. Ya kan, karena dia berdosa, dia melanggar, dia bukan imam, tapi dia mempersembahkan korban yang menjadi bagian tugasnya Samuel. Dia nggak sabar gitu. Dia berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan akhirnya cabut urapan itu, dan Tuhan berikan kepada Daud. Jadi, intinya, kita ini kalau sudah diurapi, dan kita imani kita sudah diurapi oleh minyak, dengan minyak, oleh hamba Tuhan tertentu, nah kita harus mencerminkan diri. Setelahnya, menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dengan cara apa? Ya hidup berkenan di hati Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, berusaha hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu. Sehingga kalau kita lakukan itu, saya hakul yakin, urapan Tuhan akan terus dalam diri kita. Dan kalau urapan Tuhan terus dalam diri kita, saya percaya, ya, yang namanya tadi, ya, setan, roh jahat, apalah namanya, itu nggak bisa, ya, nggak bisa menyentuh kita, gitu ya. Saya masih ingat banget, saya pernah pelayanan di NTT, Bu, ya, di dalam pelayanan misi gitu ya. Saya bikin KKR bersama dengan teman-teman dari misi yang mengundang saya di suatu desa. Itu apa namanya? Jadi kalau di NTT itu kan daerah kantong Kristen ya. Tapi dukunnya juga pendeta gitu, Bu. Pendeta merangkap dukun. Saya nggak tahu kok bisa begitu. Saya sampai sekarang belum bisa mengerti ini gimana gitu ya. Jadi rupanya ada dari gereja mainstream di sana nggak suka gitu dengan kami dari kelompok karismatik Pentakosta, minoritas kok bikin KKR di sebuah desa gitu ya. Dan akhirnya ya saya masih ingat banget ketika saya datang ke rumah pendetanya, terus kita mau bikin KKR di halaman depan, kebetulan ada lapangan begitu, udah panggung ada, jadi tempat terbuka. Itu ketika saya siang-siang, karena KKR-nya malam begitu, pakai lampu di luar gitu, pakai genset di luar, itu ada seorang pendeta gitu ya, seseorang saya nggak tahu pendeta, itu berdiri di depan gitu, sendakep begitu ya, agak jauh gitu kan. Terus saya mulai gelisah dong, ini kok orang kok kalau memang mau datang kenapa nggak masuk, kalau mau ketemu kenapa nggak datang gitu ya. Dan saya mau menghampiri tapi saya juga bingung ini siapa gitu ya kan, saya harus tanya dulu sama tuan rumah. Intinya itu Pak, disebutkan lah ada namanya gitu, yang intinya itu dukun besar di daerah itu. Oh, dukun. Tapi Pak Pendeta jangan kaget ya. Kenapa? Itu juga hamba Tuhan. Saya kaget juga. Wah, hamba Tuhan merangkap orang kuat gitu ya. Nah, intinya ceritanya, singkat cerita, KKR berlalu, dan saya baru tahu akhirnya kemarin orang itu berdiri emang ingin mengguna-gunai atau menggagalkan acara itu. Tapi setelah lewat, ya, karena saya dulu, boleh tanya istri, saya sering banget ke NTT, itu hampir beberapa setahun bisa 3-4 kali saya ke sana. Itu sering banget karena cukup dekat dengan yang memiliki misi ini. Kebetulan juga orang Australia, saya juga sempat ke Australia, ke Perth beberapa waktu lamanya karena diundang orang kaya ini, kaya raya dia memang. Jadi kali berikutnya saya datang ketemu sama pendeta setempat itu. Terus ceritalah dia, Pak Pendeta masih ingat waktu kemarin terakhir bikin KKR di tempat kita? Oh iya, ingat ada yang saya bilang hamba Tuhan yang begini di depan rumah saya. Iya. Terus dia bersaksi ya, dia ketemu akhirnya ngobrol gitu. Pendeta lo bahasanya, saya bukan membesarkan diri atau jadi besar kepala ya. Ya, pendeta lo nggak bisa gua apa-apain ya. Yang jaga luar biasa. Jadi gue cuma bisa ngeliat, dan akhirnya bahasanya tuh dia pergi karena dia tidak bisa mengganggu saya. Nah, itulah yang saya imani. Kalau kita dalam pengurapan Tuhan, ya setan itu cuma seperti singa yang mengaum-ngaum aja tapi nggak bisa menerkam kita. Makanya dalam banyak hal, kalau ada orang, Pak Pendeta saya disantet, saya cuma senyum aja. Lo belum hidup benar. Saya nggak bilang, oh yuk kita patahkan santetnya. Enggak. Santet itu nggak akan bisa kuasai kita. Dukun sehebat apapun nggak akan bisa kuasai kita kalau kita benar. Maka kalau ada orang ngerasa disantet, ada dukun nyerang dia, saya selalu pertanyakan, benerin dulu diri lo. Sebab kalau sekarang ini setannya gue usir, kalau lo nggak bener,
setan ini bisa masuk lagi dan dia bawa 7 roh jahat yang lebih kuat lagi. Nah, matang. Kalau ketemu gue, kalau nggak ketemu gue, lo lebih susah gitu kan ya. Jadi orang yang lebih benar. Jadi seperti itu kurang lebih Bu ya. Oh ya, makasih Pak Se. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, waktunya sudah 1,5 jam. Udah deh, Fanny? Iya. Coba saya tunggu dulu. Ada 1, 2, 3, ada yang mau bertanya? Boleh? Nggak ada? Cukup semuanya? Oke. Kalau cukup, saya tutup ya, Fanny? Ya, makasih Ya, Pak. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya di Sekolah Minggu Dewasa ini. Minggu depan saya akan khotbah seri terakhir soal manusia akhir zaman. Ya, manusia akhir zaman, intinya saya akan ngomong manusia akhir zaman tuh manusia 666. Ya, manusia 666. Apa yang dimaksudkan dengan manusia 666? Ya, apakah sama dengan khotbah saya soal 666 yang sebelumnya? Saya berani pastikan agak sedikit berbeda. Ada tambahan-tambahan lagi karena Tuhan naruhkan sesuatu di hati saya. Maka saya undang nanti minggu depan untuk dengarkan khotbah di hari Minggunya. Minggu sorenya bisa join lagi di link Zoom ini. Nanti akan saya share link Zoom-nya di semua grup WhatsApp yang terafiliasi dengan The Way. Entah itu grup STT, grup Sekolah Alkitab, entah grup jemaat atau simpatisan, saya akan share, Bapak Ibu bisa ikut, dan Bapak Ibu yang mendengarkan, coba dituliskan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pemikiran lain, ada pemahaman lain daripada yang saya sampaikan, monggo juga disampaikan. Siapa tahu itu tidak pernah saya pikirkan dan akhirnya memberkati saya dan memberkati yang lainnya. Jadi kita saling memberkati ya saudara ya. Jadi terima kasih buat malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Makasih Tuhan buat Sekolah Minggu Dewasa kami pada malam hari ini. Kami mau selesaikan, biarlah diskusi, beberapa yang bertanya, dan kami berdiskusi, itu mempertajam semua yang kami pahami sebelumnya. Kami semakin paham, kami semakin mengenal, dan kami akhirnya semakin bisa mengaplikasikan apa yang kami pahami, dan kami mengerti lewat perbuatan kami sehari-hari. Paling tidak sekarang ini kami mau menjadi manusia yang menyiapkan diri menghadapi kehancuran dunia. Yang memang pasti akan terjadi karena dinubuatkan di Alkitab, bahkan keluar dari nubuatan yang dari Tuhan Yesus kami. Berkati Foni, berkati Bu Hendrika, berkati Bu Neta, berkati Bu Silvi, berkati Amos dan Esther, berkati Pak Alin, berkati Pak Prana, Pak Joshua, berkati Bu Prisil, berkati Bu Iren, berkati Bu Grace, berkati Phil, berkati Pak Billy, berkati Henry, berkati juga Pak Handoko, berkati semua hamba-hambamu yang bersama hamba join di dalam link Zoom ini. Mereka diberkati dalam pelayanan mereka di tempat gereja mereka masing-masing semakin luar biasa dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Mereka semakin terpelihara sempurna dan jadi berkat bagi banyak yang lainnya. Dan kami Tuhan, meskipun berbeda gereja, kami terus bisa bersekutu, saling mengingatkan, saling menopang dalam doa, saling mendukung dalam iman, sehingga masing-masing kami, dimanapun kami berada, jadi berkat bagi banyak orang, sehingga endingnya nanti kami bukan cuma bisa berkumpul di bumi ini bersama, ketemu lewat link Zoom ini, tapi dalam kehidupan kekal nanti kami bisa selama-lamanya bersama dengan yang lain, terutama bersama dengan Tuhan nantinya. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu.